Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Triana sebagai Ketua Kelompok 9 dan Kelompok 9. Kami di sini ingin mempresentasikan analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 738-PDT-G/2017-PN Medan tentang penceraian. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fajar Malik Ibrahim, Farhan Ramadhani Putra S, Ferry Irawan, Fitra Triana, Bintang Immanuel Sitebu. Para pihak dalam perkara akan dibacakan oleh Ferry Irawan. Para pihak dalam berperkara dalam perkara nomor 738-PDT-G/2017-PN Medan terdapat para pihak yang berperkara yaitu 1. Erik, laki-laki umur 39 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 121 F Pekanbaru yang diwakili oleh kuasanya Dr. HM Yusuf Daeng, MSH, PhD, dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 210-SD-SK-PD-X10 tanggal 15 November 2017. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. 2. Rena Agama Buddha, umur 35 tahun, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Gajah, nomor 93B, samping Jalan Wahidin, Medan, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut tergugat. Aspek hukum dalam berperkara. Perceraian menurut KUH Perdata buku ke-1 bagian ketiga tentang perceraian perkawinan dalam pasal 209 yang berbunyi dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut. 1. Zina. 2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikat buruk. 3. Dikenakan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan. 4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu seorang dan suami istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 738-G/2017-PN Medan terdapat aspek hukum di dalamnya. Aspek hukum tersebut adalah alasan mengapa perceraian tersebut terjadi. Penggugat bernama Erik, laki-laki umur 39 tahun, mengajukan surat gugatan pada tanggal 27 November 2017 yang diterima dan didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Desember 2017 di bawah register nomor putusan 738-G/2017-PN Medan telah mengajukan gugatan terhadap tergugat Rena. Dasar gugatan akan dibacakan oleh Farhan. Dasar gugatan. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menurut hukum. Hal ini dibuktikan dengan telah dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan surat kawin tertanggal 4 Januari 2004 di Setia Meta Bumi Meral Karimun. 2. Bahwa terhitung semenjak tahun 2009 telah mulai terlihat riak-riak pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan motif tergugat selalu mencari-cari kesalahan penggugat. 3. Bahwa sebagai seorang bapak dan selaku kepala rumah tangga, penggugat berusaha memperbaiki, membujuk demi menjaga keutuhan rumah tangga dan anak-anak, tetapi tergugat malah bertindak lebih jauh dengan cara meninggalkan rumah dan anak-anak berhari-hari dengan rasa tanpa ada tanggung jawab seorang ibu. 4. Bahwa selama tergugat meninggalkan rumah, penggugat pisah ranjang. Penggugat selalu berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan perselisihan di dalam rumah tangga yang terus-menerus dan hampir setiap hari terjadi pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat dengan tujuan penggugat ingin supaya hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat dapat akur kembali dan dipertahankan.
Mengingat rumah tangga yang sudah dibina lebih kurang 8 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil, namun etika baik penggugat ini tidak ditanggapi secara baik dan bijak oleh tergugat dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa A. Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 5. Bahwa menimbang telah banyak usaha yang dilakukan oleh penggugat agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil yang diharapkan penggugat dan juga demi kepastian status penggugat dan anak-anak yang masih kecil. Maka penggugat sudah bertekad dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan suami istri antara penggugat dan tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Medan, mengingat ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya menyatakan bahwa 6. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf F diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. 7. Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor gugatan 153-PDTG-2012-PN Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2019 dan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Poltak Pardede SH beserta Hakim Anggota 1 Ketut Suwarta SH dan JPL Tobing SH M. Hum tanggal 27 Mei 2013 menyatakan dalam salah satu putusannya Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A. Berdasarkan uraian tersebut, di atas penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hukum Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa dan mengadili dan memberi putusan. Putusan hakim dibacakan oleh Fajar Malik. Putusan hakim. Pengadilan memberikan putusan berupa 1. Hukum mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2004 dan didaftarkan pada kantor pencatatan sipil Kota Pekanbaru tanggal 22 April 2004. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Memerintahkan kepada penitra pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Medan sebagai tempat perceraian terjadi dan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru untuk dicatatkan dalam catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut. 4. Memerintahkan pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan kutipan akte perceraian setelah adanya laporan dari penggugat dan tergugat tentang perceraian penggugat dan tergugat paling lambat 60 hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan hak pengasuhan anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama Van Belovin, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Juni 2004, berada pada pengasuh tergugat. J. Kolas, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 3 Juli 2005, dan D. Ovalen, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 11 Februari 2007, berada pada pengasuhan penggugat sampai ketiga anak-anak tersebut berusia 21 tahun dan cakap bertindak dalam hukum dengan ketentuan kepada kedua belah pihak, baik penggugat dan tergugat, diberikan kesempatan sewaktu-waktu untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut, tanpa dibatasi oleh tempat. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh kami, Riana BR Pohan, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Mian Munte SH.MH, dan Sontan Maroke Sinaga SH.MH, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Medan nomor 738 garing PDT titik G garing 2017 garing PN Medan tanggal 6 Desember 2017. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Adius Pramana Putra SH titik Panitera Pengganti dan kuasa penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat atau kuasanya. Analisis kasus. Penulis mencoba menganalisis kasus putusan pengadilan nomor 738 garing PDT titik G garing 2017 garing PN Medan sebagai berikut. Pertama, putusan ini memutuskan bahwa antara penggugat yang bernama Eriks, laki-laki dengan tergugat yang bernama Rena, perempuan, telah terjadi cekcok perselisihan di dalam rumah tangganya dan tidak dapat dirukunkan kembali. Penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menurut hukum. Hal ini dibuktikan dengan telah dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan surat kawin tanggal 4 Januari 2004 di Setia Meta Bumi Merah Karimun. Pada awal perkawinan, penggugat dan tergugat memiliki hubungan yang harmonis, yang dimana antara penggugat dan tergugat mampu memenuhi tanggung jawab masing-masing serta menjalankan sebagai suami istri pada umumnya. Selama berlangsungnya perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang putra dan putri. Pada tahun 2009, telah mulai terlihat riak-riak pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan motif tergugat selalu mencari-cari kesalahan penggugat. Penggugat yang sebagai seorang bapak dan kepala rumah tangga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Akan tetapi, tergugat selaku istrinya malah bertindak lebih jauh dengan cara meninggalkan rumah dan anak-anaknya berhari-hari tanpa rasa bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Dalam pokok perkara ini, tergugat memberikan alasan mengapa terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya, yaitu selama perkawinan tergugat mendapatkan kekerasan fisik seperti menjambak, memukul, dan menendang yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat. Ironisnya, penggugat juga sering melakukan kekerasan fisik dan psikis utamanya penggugat sangat sering memaksa tergugat untuk berhubungan intim secara kasar, meskipun tergugat dalam keadaan sakit, haid. Sehingga perilaku buruk dari penggugat tersebut membuat tergugat tidak tahan dan sangat trauma. Sebagaimana yang telah tergugat uraikan di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi dapat hidup rukun dan damai, sebagaimana disyaratkan pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka untuk itu tergugat sependapat dengan penggugat berdasar kiranya mengabulkan gugatan cerai antara penggugat dengan tergugat karena perselisihan atau pertengkaran terjadi secara terus-menerus, yang tidak terhindarkan dan juga sudah pisah ranjang serta kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat. Sehingga alasan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto pasal 19 huruf D dan F Peraturan Pemerintah RI Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan bab sebelumnya, kami mengambil kesimpulan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 738 garing PDT.G garing 2017 garing PN Medan sebagai berikut. 1. Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2004 dan didaftarkan pada kantor pencatatan sipil Kota Pekanbaru tanggal 22 April 2004. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 2. Menurut kami banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian itu terjadi. Dalam kasus ini, perceraian terjadi karena tergugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti tergugat ditendang, dijambak, serta dipukul oleh penggugat. Sehingga tergugat mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh penggugat.
Saran. Berdasarkan pembahasan dalam bab terdahulu serta kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut, penulis mencoba memberikan saran. Saran untuk penggugat adalah seorang kepala rumah tangga seharusnya tidak boleh memperlakukan tergugat dengan kekerasan dalam rumah tangga. Penggugat dapat dikenakan pasal pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 ayat 10 dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 356 ke 1E KUHP ayat 11. 2. Masyarakat sekitar diharapkan lebih sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah permasalahan pribadi. Masyarakat di lingkungan kalian diharapkan tidak bersifat acuh tak acuh terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarga atau masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.